Lagi bersama saya Faisal Praharjo. Pada video yang pertama yang sudah saya jalankan tentang tutorial instalasi ISPT PPH Badan, maka kita akan lanjut untuk ke video yang part 2. Dalam video part 2 kita akan mencoba langkah awal untuk mengisi apa sih yang harus kita isi di bagian pertama-tama di dalam ISPT PPH Badan ini. Nah, untuk langkah pertama yaitu Anda dapat membuka dahulu aplikasi PPH ISPT PPH Badan, lalu buka ISPT atau buat SPT baru. Kita buka SPT yang ada, lalu kita pilih yang sudah kita buat atau sesuai dengan soal, yaitu pada tahun 2018. Kita buka. Oke. Nah, terus setelah itu kita klik menu SPT PPH, lalu ada lampiran khusus. Dalam lampiran khusus itu terdapat daftar cabang utama perusahaan, daftar penyusutan dan amortisasi fiskal, pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa, daftar fasilitas penanaman modal, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, kredit pajak luar negeri. Nah, langkah pertama dari lampiran khusus itu kita harus mengklik daftar cabang utama perusahaan. Nah, untuk daftar cabang utama perusahaan ini diisi jika misalkan perusahaan Anda atau perusahaan yang Anda jalankan di dalam ISPT PPH Badan ini mempunyai cabang. Dalam arti misalkan seperti ini, kalau mempunyai cabang itu biasanya bedanya di kode KPP dan kode 3 digit terakhir ini. Biasa beda kalau ia punya cabang, misalkan kalau ia punya cabang 002 itu untuk cabang 2 atau yang lainnya. Dan juga yang pasti beda untuk kode KPP terdaftarnya. Nah, lalu setelah itu karena di dalam soal ini tidak ada, perusahaan ini tidak mempunyai cabang, maka lanjut saja ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Nah, untuk transkrip kutipan elemen dari laporan keuangan ini sudah saya buka, dan ini juga dari contoh-contoh soalnya yang harus kita isi seperti ini. Nah, yang pertama itu ada neraca aktiva. Kita harus mengisi bagian-bagian apa aja sih yang termasuk dalam neraca aktiva. Ya, yang seperti ini. Yang pertama kita isi kas dan setara kas, kita taruh di sini, harus diisi secara manual karena kalau di copy itu tidak bisa. Nah, yang juga terus ada piutang usaha, kita isi piutang usaha, kita masukkan saja, kita input. Nah, setelah itu ada persediaan, kita cari persediaan, kita masukkan kolom sini. Nah, setelah itu ada biaya dibayar di muka, kita masukkan pada beban dibayar di muka. Lalu kita masukkan uang muka pajak pada di daftar aktiva lancar lainnya, kita input. Setelah itu kita masukkan lagi harga perolehan aktiva lancar, harga perolehan aktiva tetap, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan juga akumulasi penyusutannya. Dan masukkan juga investasi pada sini, investasi jangka panjang lainnya. Nah, setelah kita memasukkan neraca aktiva, habis itu saya akan memasukkan yang di bagian neraca kewajiban. Kita input dari ini, dari contoh soalnya.
Kita masukkan satu-satu sama dengan seperti memasukkan neraca aktiva. Kita masukkan satu-satu dari contoh soal ke dalam ISPT PPH badannya sesuai dengan nama atau kolom atau tabel yang pas atau cocok. Kita masukkan hutang bank 38221 192. Lalu kita masukkan hutang lain-lainnya, hutang kewajiban lancar lain-lainnya. Lalu kita masukkan modal saham. Setelah modal saham kita masukkan laba ditahan tahun sebelumnya. Laba ditahan tahun sebelumnya. Yang terakhir saldo laba rugi periode berjalan. Nah, setelah itu, setelah memasuki neraca kewajiban, kita mengisi di bagian laba ruginya. Ya baik, saya akan melanjutkan mengisi pada bagian laba rugi. Saya input yang pertama pada penjualan bersih sebesar ini, 46 miliar. Nah, setelah itu saya akan melanjutkan ke pembelian sebesar 54 miliar 900 juta. Terus saldo barang awal kita masukkan 17 miliar 750 juta. Lalu saldo barang akhir juga kita masukkan satu-satu. 38. Nah, setelah itu kita masukkan juga beban penjualannya. Beban penjualan ini kita masukkan 375125. Nah, setelah itu habis kita mengisi itu kita cari kita isi lagi penghasilan beban lainnya. Jadi dijadikan sebagai pengurang ini 530 juta. Nah, setelah itu sudah selesai dari saya masukkan dari contoh soalnya, hasilnya juga laba bersihnya atau sama dengan laba neto komersial. Ya, sama. Habis itu kita simpan. Data akan disimpan. Ya, data berhasil disimpan dari transkrip kutipan elemen laporan keuangan. Lalu kita close saja.
Ya, setelah kita mengisi dari transkrip elemen laporan keuangan, langkah berikutnya yaitu kita ke lampiran khusus, lalu ke daftar cabang utama perusahaan. Yang telah saya jelaskan pada di awal tadi, yang dimaksud daftar cabang utama perusahaan ialah di input jika perusahaan Anda memiliki cabang. Sebagai contoh, karena di dalam soal ini perusahaan Anda satu atau tidak mempunyai cabang, saya contohkan sebagai baru, kita klik baru. Nah, NPWP-nya biasanya itu untuk bagian kode KPP dan 3 digit terakhirnya itu berbeda jika ia mempunyai cabang. Sebagai contoh, 3 digit terakhir yang dimaksud ialah untuk contoh 002, berarti yang dimaksud itu perusahaan cabang kedua. Dan yang pastinya juga kode KPP-nya berbeda karena tempat terdaftarnya pasti berbeda. Karena tidak ada, kita tutup saja. Lalu setelah kita mengisi laporan elemen keuangan dan juga menginput atau mengecek dari daftar cabang utama perusahaan, kita lanjut ke lampiran, lalu juga kita masuk ke lampiran 6 atau formulir 17716, yaitu daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Yang dimaksud daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi itu ialah misalkan direktur dari perusahaan lain punya hubungan dengan direktur perusahaan Anda, menanam atau mempunyai modal langsung ke perusahaan Anda, dalam arti modal yang dimaksud itu minimal 25% atau paling kecil 25%. Sedangkan di dalam soal saya ini tidak mempunyai daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Karena di dalam contoh soal saya tidak mempunyai daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, maka kita tutup saja dan lanjut ke step berikutnya. Step yang berikutnya ialah daftar pemegang saham atau pemilik modal pada formulir lampiran 5. Di bagian ini kita input sesuai dengan yang ada pada di dalam soal atau sesuai dengan yang Anda ingin input dengan karakteristik perusahaan Anda. Kita klik baru. Jumlah di setor penuh itu ialah tambahan dari ini 3 ini ditambah, yaitu sebesar 40 miliar. Lalu NPWP-nya kita copy. Nama pemegang saham. Jumlah modal pemegang saham yang dimiliki dari PT Wijaya kita masukkan. Setelah itu kita klik simpan. Kita masukkan lagi yang berikutnya atau yang bawahnya. Klik simpan. Lanjut berikutnya.
sudah kita input yang data pemegang sahamnya, lalu kita lanjut ke daftar susunan pengurus dan komisaris. Kita klik baru, kita masukkan NPWP-nya. Jabatannya juga kita isi, simpan, lalu kita rekam lagi yang baru. Setelah kita mengisi pada bagian A, yang itu daftar pemegang saham atau pemilik modal, dan juga bagian B daftar susunan pengurus dan komisaris, maka bisa kita klik simpan. Nah, ini karena sudah saya input satu-satu pada daftar pemegang saham dan juga daftar susunan pengurus, kita tutup. Lalu kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu lampiran formulir 7712 atau perincian harga pokok penjualan dan biaya usaha lainnya. Nah, pada lampiran ini saya akan memulai mengisinya dari harga pokok penjualan. Di bagian harga pokok penjualan yang termasuk itu isinya itu seperti pembelian, persediaan awal, dan persediaan akhir. Saya akan memulai mengisinya dari pembelian. Dari contoh soal ini ialah sebesar 54.900.000 atau ini kita masukkan. Dan juga kita memasuki atau menginput dari persediaan awal barang, kita masukkan. Dan juga dari persediaan akhirnya kita input. Hasilnya sama seperti ini, 34.270.000.000. Setelah itu kita lanjut ke biaya usaha lainnya. Di biaya usaha lainnya saya akan menginput mulai dari gaji, upah, bonus atau tunjangan, lalu biaya transportasi, dan seterusnya. Saya akan menginput dari contoh soal ini. Yang pertama, biaya gaji dan tunjangan. Lalu biaya transportasi. Lalu juga biaya penyusutan dan amortisasi. Lalu biaya sewa.
Setelah itu biaya sehubungan dengan jasa. Biaya sehubungan dengan jasa di contoh soal saya itu ialah biaya audit, konsultan pajak, dan hukum. Kita input. Setelah itu langsung ke biaya pemasaran atau promosi ini. Dan juga biaya lainnya. Untuk hasilnya biaya usaha lainnya 3.751.250.000 sama dengan seperti di contoh soalnya. Setelah itu saya akan memasukkan atau menginput dari biaya dari luar usaha. Untuk biaya dari luar usaha yang ada di dalam contoh soal saya ini hanya ada biaya bunga pinjaman sebesar 2.550.000.000. Langsung saja saya input. Baik, jika sudah mengisinya dari awal atau dari harga pokok penjualan, lalu biaya usaha lainnya, terus biaya dari luar usaha, dan jika sudah valid atau benar hasilnya ini, kita klik simpan. Dan ini kita klik yes saja dahulu, nanti akan ada kelanjutannya di video yang berikutnya. Data berhasil disimpan, lalu kita close saja. Ya, baik. Sekian penjelasan dari saya untuk video part 2-nya, akan dilanjutkan lagi di part berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Faiz Arif Raharjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.